Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Ovimonik, NIM 74 dari kelas B4 MI reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika pendidikan, statistika variabel dan data populasi dan juga sampel. Statistik dan statistika, keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Apa perbedaannya? Yaitu statistik itu hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram atau grafik. Sedangkan statistika yaitu proses ilmu yang berkenaan dengan data, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyajian data, menganalisis data atau mengolah data dan menarik kesimpulan. Statistika dibedakan menjadi dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif mempelajari cara penyusunan dan penyajian data, sedangkan statistika inferensial yaitu mempelajari bagaimana menggeneralisasikan sampel atau populasi. Sekarang variabel adalah sifat atau karakteristik atau nilai dari suatu objek yang memiliki nilai yang bervariasi dan dapat diukur. Variabel berdasarkan karakteristik, nilai datanya diudahkan atas variabel diskrit dan kontinu. Variabel diskrit adalah variabel yang datanya diperoleh dari hasil observasi atau membilang, sedangkan variabel kontinu adalah variabel yang datanya diperoleh dari mengukur. Sekarang macam-macam variabel berdasarkan hubungan antar satu variabel dengan variabel lain dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama variabel independen atau variabel bebas, yang kedua variabel dependen atau variabel terikat, yang ketiga variabel moderator atau variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen dan variabel dependen, yang keempat yaitu variabel intervening, yang terakhir variabel kontrol. Sekarang uji coba pengaruh jenis pupuk terhadap tingkat kesuburan tanaman, yang termasuk variabel independen yaitu jenis pupuknya, dengan variabel moderator yaitu yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel dependen dan variabel dependen, bisa kandungan humus tanah atau tingkat kesuburan tanah, yang termasuk variabel dependen yang dipengaruhi kesuburan tanaman. Sedangkan variabel kontrolnya yaitu jenis tanamannya. Variabel interveningnya yaitu waktu penyiraman tanaman. Sekarang data adalah suatu keterangan yang berbentuk bilangan atau membilang yang diperoleh dari hasil observasi atau membilang atau mengukur suatu variabel. Jadi data di sini yaitu isinya variabel. Misal data variabel agama dalam satu RT, ada Islam, Kristen, Katolik atau sebagainya. Data dari variabel ibadah siswa dari satu kelas, misal 150, 161, 170 dan seterusnya. Sekarang pentingnya mempelajari jenis-jenis data. Jenis-jenis data dapat membuat kita memahami dan memilih perlakuan data yang tepat agar bisa menghasilkan data yang tepat sasaran. Selain itu, bisa mengetahui karakteristik masing-masing data dan mengetahui kelebihan dan kekurangan data tersebut. Juga bisa memilih alat analisis yang baik. Sekarang yaitu macam-macam data. Berdasarkan jenis pengumpulannya, data dibedakan menjadi 4. Yang pertama skala nominal. Contohnya yaitu variabel jenis kelamin. Jenis kelamin dibedakan menjadi 2, laki-laki dan juga perempuan. Yang kedua skala ordinal. Contohnya pada variabel seseorang dari sesuatu kenyataan yang berupa setuju, sangat setuju, bisa saja, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Yang ketiga yaitu skala interval. Contohnya yang paling umum adalah suhu. Misalkan satu ruangan memiliki suhu OC. Ini berarti ruangan tersebut tidak ada suhunya.
Yang terakhir yaitu skala rasio. Misalkan nilai ujian matematika Tono adalah 50, sedangkan nilai ujian Tony adalah 100. Berarti ukuran skalanya yaitu dapat dinyatakan bahwa nilai Tony adalah 2 kali nilai Tono. Yang terakhir, populasi dan sampel. Populasi adalah objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau subjek tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian yang diambil dari populasi, baik jumlah dan karakteristik yang dimilikinya. Pengambilan sampel bertujuan agar memudahkan penelitian untuk mempelajarinya. Kemudian, karena keterbatasan dana, data, tenaga, dan juga waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.